Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Semoga selalu bahagia dan tetap bersyukur. Karena bagaimanapun, qada dan qadar Allah telah kita imani. Teman-teman, beberapa hari yang lalu, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Setiap kali membicarakan Idul Adha, kita tidak bisa lepas dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka dari itu, saya, Afan Faruk, akan menceritakan cerita singkat Nabi Ibrahim dan Ismail terkait Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Kisah atau sejarah kurban berawal dari peristiwa Nabi Ibrahim yang akan menyembelih putranya, Nabi Ismail. Kemudian disiarkan oleh Nabi terakhir Muhammad SAW yang menganjurkan umat Islam untuk menyembelih kurban di Hari Raya Haji atau Idul Adha. Telah dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak hingga di masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Kemudian Allah memberikan kepadanya kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang sabar. Dialah Ismail, yang dilahirkan oleh Hajar ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Nabi Ibrahim kemudian membawa Hajar dan Ismail, yang waktu masih bayi dan menyusu pada ibunya ke Makkah. Pada saat itu di Makkah tidak ada seorang pun dan tidak ada air. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di sana beserta geribah, yang di dalamnya terdapat kurma, serta bejana kulit yang berisi air. Setelah itu, Nabi Ibrahim berangkat dan diikuti oleh Hajar seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami? Sedangkan di lembah ini tidak terdapat seorang manusia pun, dan tidak pula makanan apapun." Pertanyaan itu diucapkan berkali-kali, namun Nabi Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Hingga akhirnya Hajar berkata kepadanya, "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim. "Kalau begitu, kami tidak disia-siakan." Dan setelah itu, Hajar pun kembali. Ibrahim pun berangkat sehingga ketika telah jauh sampai di Samiyah, beliau pun menghadapkan wajahnya ke Baitullah dan berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Dan Hajar pun menyusui Ismail dan minum dari air yang tersedia, sehingga ketika air yang ada dalam bejana sudah habis, maka ia dan putranya pun merasa haus. Lalu Hajar melihat putranya yang merengek-rengek. Kemudian ia pergi dan tidak tega melihat anaknya tersebut. Maka ia mendapatkan Sofa, merupakan bukit yang terdekat dengannya. Lalu ia berdiri di atas bukit itu dan menghadap lembah sembari melihat-lihat adakah orang di sana. Tetapi ia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Setelah itu, ia turun kembali dari Sofa dengan susah payah sehingga sampai di lembah. Lalu ia mendatangi Bukit Marwah.
lalu berdiri di sana seraya melihat-lihat adakah orang di sana. Namun, ia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Ia lakukan itu berlari-lari antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Setelah mendekati Marwah, ia mendengar sebuah suara. Ia pun berkata, "Diam." Maksudnya untuk dirinya sendiri. Kemudian ia berusaha mendengar lagi, hingga ia pun mendengarnya. "Engkau telah memperdengarkan. Adakah engkau dapat menolong?" Sementara itu, Ismail yang kehausan memukul-mukulkan kakinya ke tanah, dan dari sanalah memancar air. Dan itulah air Zam-Zam yang ada sekarang. Melihat hal tersebut, Siti Hajar bersyukur kepada Allah dan mengambil air tersebut, memberi minum kepada anaknya. Dia pun meminumnya dengan menggunakan tangannya atas nama Allah. Lokasi sumur air Zam-Zam di masa lampau hingga kini airnya tidak pernah surut. Berposisi di dekat Ka'bah yang dibangun awalnya oleh Nabi Ismail dan Ibrahim. Atas kejadian itu, kehidupan bersemi di sekitar air Zam-Zam tersebut. Musyafir mulai berdatangan dan menghampiri sumber air tersebut. Kehidupan menggeliat di sekitar air Zam-Zam semakin ramai, dan Ismail mulai bertumbuh dan Nabi Ibrahim menaruh kasih sayang kepadanya. Singkat cerita, Ismail tumbuh menjadi besar dan belajar bahasa Arab di kalangan Bani Jurhum. Hingga pada suatu hari, ayahnya, Nabi Ibrahim, datang menjumpainya. Nabi Ibrahim datang menjumpai anaknya untuk menyampaikan perintah Allah agar menyembelihnya. Bisa kalian bayangkan, teman-teman, setelah menunggu bertahun-tahun, Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak di usia tuanya. Lalu beliau diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di suatu tempat asing yang jauh darinya dan tidak berpenghuni. Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang elok rupawan, sehat, lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, datanglah syaiton sambil berkata, "Ibrahim, kau orang tua macam apa?" Kata orang nanti. "Anak saja disembelih. Apa kata orang nanti? Apa tidak malu? Tega sekali. Anak satu-satunya disembelih. Coba lihat. Anaknya lincah seperti itu. Anaknya pintar lagi. Enak dipandang. Anaknya patuh seperti itu kok dipotong. Tidak punya lagi nanti setelah itu. Tidak punya lagi yang seperti itu. Belum tentu nanti ada lagi seperti dia." Akan tetapi, Nabi Ibrahim sudah memiliki tekad. Ia mengambil batu, lalu mengucapkan, "Bismillahi Allahu Akbar." Batu itu dilempar ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya Ismail. Ismail mengira ayahnya ragu.
seraya ia melepaskan pengikat tali dan tangannya agar tidak muncul suatu kesan atau image dalam sejarah bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan karena dipaksa. Ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak melihat wajahnya. Nabi Ibrahim mematapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulat, seperti ayah yang telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, mengutus menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi kedua ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor domba sebagai korban. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Meskipun sangat besar kecintaan beliau kepada keluarganya, namun beliau seorang yang teguh dan taat terhadap perintah Allah. Tidak sedikit pun beliau bergeming, bahkan bersegera ketika Allah memerintahkannya. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih anaknya tercinta. Dan Nabi Ibrahim dan Ismail pun menunjukkan keteguhan, ketaatan, dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Lalu Allah menggantikan dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang besar berwarna putih, bermata bagus, bertanduk, serta diikat dengan rumput samurah. Wallahu a'lam. Demikianlah sejarah ibadah kurban dari Nabi Ibrahim dan Ismail yang kemudian menjadi ibadah sunnah yang utama bagi umat Islam di hari raya. Saya, Afan Faruk, pamit undur diri dan sampai jumpa.